Oke, jadi kita kembali lagi sama admin Tama karena yang sekarang sibuk malah si Harvey sekarang ya. Harvey lagi ngerakit-ngerakit sibuk. Jadi pembackup-nya balik lagi ya. Pemahamannya kembali lagi guys. Awalnya yang backup harusnya Harvey, sekarang malah balik lagi. Iya. Yang ini. Oke, jadi tolong ceritain nih. Hari ini kita ada MacBook seri apa? Terus habis itu kenapa? Hari ini kedatangan MacBook 11 in ya. Ini MacBook 1465 2015 dengan keadaannya sepertinya ini mati total ya. Oh ya benar, ini mati total keadaannya. Nanti kita cek mulai dari charging, terus kita cek juga bagian baterai, terus selanjutnya kita cek bagian logic boardnya gitu. Charging nanti juga dicek di bagian DCI-O-nya. Nanti siapa tahu rusak ya bagian chargernya, itu bisa jadi kalau memang rusak nanti ganti. Tapi kalau kita logic nanti kita langsung eksekusi gitu. Berarti seperti biasa nih. Seperti Pertama kita ngecek dulu MacBooknya. Tadi beberapa kemungkinan kerusakannya itu udah dijelasin juga. Ada di bagian logic board, bisa juga di bagian charger gitu ya. Atau mungkin baterai. Oke. Seperti kemarin ya. Hampir sama kayak kemarin, tapi ini bisa jadi beda. Bisa jadi beda gitu. Oke dah, langsung aja kita mulai ke proses pengerjaan servis MacBook ini teman-teman. Let's go, udah siap? Siap dong. Oke guys, kita bongkar dulu ya. Sebelum kita bongkar, kita pastikan menggunakan sarung tangan biar bersih tangannya dan menjaga biar nggak ada konsleting ya. Soalnya elektrik, takutnya nanti tangan basah atau keringetan bisa menyebabkan konsleting. Oke guys, kita bongkar ya. Ini MacBook 1465. Ini MacBook udah lama banget ya. 2015 masih awet sampai sekarang gitu guys. Jadi coba kalau laptop-laptop lain ya udah pasti minta ganti guys, baru 2 tahun setahun mungkin udah ganti. Oke, kita bongkar bagian cover bawahnya dulu ya sebelum masuk ke sampai ke logic boardnya. Oke, let's go. Oke, kalau sudah kita lepas dulu baterainya biar tidak ada konsleting atau mungkin menjaga konsleting juga ya. Oke, kita lepas, kita charger. Kita cek dulu bagian chargingnya, ternyata tidak ada green light atau orange light. Di sini juga udah terlepas ya, tapi tetap sama, nggak ada indikasinya. Harusnya kalau memang MacBook ini normal, ini ada green light atau orange light. Oke, berarti kalau kayak gini, ini sudah pasti ya. Ini baterainya nggak bermasalah, kemungkinannya ya nggak bermasalah. Terus untuk DCI-O-nya juga nggak bermasalah, tapi nanti kita cek juga ya untuk DCI-O-nya. Tapi kita harus langsung bongkar bagian logiknya terlebih dahulu. Oke guys, sekarang kita langsung bongkar ya bagian fleksibel dulu, terus bagian baut-bautnya. Kita lepas juga bagian baterainya ya. Kalau sudah dilepas, kita lanjut ke pelepasan kabelnya DCI-O. Oke guys, sini ya. Kita lepas. Oke, sudah lepas seperti ini. Oke, kalau sudah terlepas seperti ini, kita langsung cek ke meja teknisi. Oke guys, sekarang kita sudah di meja teknisi. Kita akan cek di bagian logiknya, tapi sebelum ke logiknya kita cek menggunakan DCI-O yang baru ya. Cuman 20 ampere, 0,020 ampere, berarti tandanya ini kecil banget guys. Ini ada kerusakan di bagian, kemungkinan di 5 volt ke bawah. Misal contohnya 5 volt, 3,3 atau mungkin 3 volt, 1,2, 1,8, 0,6 atau mungkin 0,9 volt yang bermasalah. Oke, kita langsung cek aja ya. Menggunakan PPDC in masuk, kita cek menggunakan multi ampere. Kita cek terlebih dahulu bagian pipi bus ya, atau yang disebut bagian main power railnya. Main powernya itu harus sekitar 8 volt ya. Untuk MacBook yang seri-seri lama seperti ini harus 8,6 voltan, atau mungkin tolerannya ya 8,3 atau mungkin 8,7. Kita cek 8 volt 8 volt ya, 8 volt untuk power railnya, pipi busnya. Oke, kita cek lainnya 8 volt juga. Kita cek juga bagian sekringnya 8 volt. Oke, berarti ini termasuknya dia dayanya masuk ya guys. Power railnya atau main power railnya itu berfungsi dengan baik. Power railnya itu sekitar 8 volt. Oke, kita cek
bawahnya ya guys, mungkin sekitar yang 3 voltan atau mungkin 3,3 volt. Kita cek menggunakan skematik. Oke, ini tadi sekitar 5 volt ya, 15 volt. Oke, 15 volt teman-teman. Oke, harusnya di sini juga terteranya itu 3,42 voltasenya, tapi ini muncul sekitar 15 volt, berarti terlalu tinggi ya teman-teman ya. Kita juga cek bagian L nya 3,4, fungsi ya, berfungsi, namun ini sekitar 15 volt. Oke, nah jika seperti ini memang biasanya ada dua kemungkinan, yaitu dia tinggi voltasenya karena pelampiasan dari IC yang bermasalah, atau memang dari beberapa IC yang di sini yang bermasalah. Di sini ada IC ya, jadi kita nggak bisa memastikan ini langsung konslet atau enggaknya. Kita harus track satu persatu. Kita cek juga bagian SMC nya ya guys. Nah, salah satunya fungsinya SMC itu untuk pengecasan, pengontrolan fan, pengontrolan keyboard dan sebagainya. Nah, salah satunya juga untuk mengontrol green light atau mungkin orange light di bagian charging. Oke, kita cek dulu bagian SMC nya ya. Kita cek bagian SMC, dia harus tegangannya itu 3,3 volt, tolerannya sekitar 3 volt. Namun kalau jika tidak ada tegangan sama sekali, berarti kemungkinan salah satu fungsi IC ini, titik ini ada yang bermasalah. Kita cek di sini jalur SMC PM GaN ya, kalau di skematik. Cek di sini. Nah, voltasenya 0. Di sini harus 3,3 volt ya. Oke, kita cek salah satunya lagi di bagian yang kiri. Kita cek. Nol, voltasenya 0. Oke. Nah, jika di sini harusnya 3,3 namun 0, berarti kemungkinan besarnya 70%-nya itu ada kerusakan di bagian SMC-nya, guys. Jadi kita harus cek, atau mungkin kita reball, atau mungkin nanti kita ganti untuk IC SMC-nya. Oke, di sini untuk IC SMC-nya itu masih original ya, guys. Jadi sini adalah masih ada glue-nya ya, lem glue-nya masih ada nih. Kalau dia sudah servisan pasti itu udah nggak ada. Oke, kita harus kelotok satu persatu ya. Kalau nggak dikelotok ini dilepas susah ya guys ya, karena memang lemnya keras banget. Sebenarnya kita ngelepasnya bisa pakai blower atau mungkin pakai tanpa blower. Kalau aku sukanya itu pakainya tanpa blower ya, karena dia lebih cepat dan lebih kenyal. Kalau sudah seperti ini, sebelum penggantian kita harus cek dulu reball dulu ya guys ya. Siapa tahu cuman bagian timah kakinya itu retak atau mungkin tidak connect. Jadi kalau kita sudah reball tetap nggak bisa, baru kita ganti. Oke, ini kita menggunakan panas 450 derajat Celcius. Untuk anginnya itu saya menggunakan 80 ya guys ya. Jadi biar matangnya timahnya itu cepat. Lepas ya guys ya. Kita lepas. Oke, seperti ini SMC nya. Kalau sudah, kita perbaiki terlebih dahulu. Kita bersihkan bagian timah di logic boardnya. Kalau sudah, kita langsung bersihkan menggunakan gold wick. Kalau sudah, kita bersihkan menggunakan cairan khusus. Kalau sudah, kita akan coba reball dulu bagian IC SMC nya. Ini ya, kelihatan nggak ini kameramen? Kita reball dulu. Kalau kita udah reball tetap sama, tidak bisa, kita harus ganti menggunakan yang baru ya. Kita tempelkan timah cairnya. Ini timah cair ya guys ya. Timah itu bentuknya banyak, ada yang cair, ada yang padat, ada yang kayak benang, atau mungkin ada yang kayak seperti butiran-butiran. Kita ratakan sampai rata, benar-benar rata. Ini ada caranya ya guys ya, mencetak kayak gini nggak semudah kalian lihat. Kalau sudah, ini jelas sudah rata ya, karena teknisi profesional guys. Kita ratakan lagi menggunakan blower biar lebih rata. Kakinya harus benar-benar rata ya. Kalau nggak rata nggak bisa. Kita cek sini. Nah,
rata ya. Oke guys, ini untuk SMC originalnya kita rebuild dulu ya, jangan kita langsung ganti, kita rebuild dulu. Siapa tahu tadi ada timah yang nggak connect atau mungkin rusak. Ini udah kita rebuild sempurna, kita tinggal pasangkan ke logic boardnya seperti ini. Oke ya guys, oke kita pasangkan sekarang. Kalau sudah terpasang, kita langsung dinginkan menggunakan kipas ajaib guys, sampai agak dingin ya. Kalau sudah agak dingin, kita langsung bisa cek menggunakan power supply. Oke, sudah dingin, langsung kita cek menggunakan power supply. Oke guys, kita cek menggunakan power supply, tetap sama, berarti memang ini IC-nya perlu diganti ya. Kadang memang IC itu memang sudah ganti atau mungkin sudah rusak perlu diganti, atau memang juga timahnya yang bermasalah, timah kakinya. Kalau seperti ini kita sudah rebuild tetap sama, berarti kita ganti yang baru gitu ya guys. Jadi kita nggak selalu langsung ganti baru ya, kita harus memaksimalkan untuk SMC originalnya terlebih dahulu gitu. Oke, kita ganti yang kedua. Ini IC SMC yang lama, ini sudah jelas mati ya guys. Nah, kita sudah ganti yang terbaru. Oke, kita cek menggunakan power supply. Hijau, oranye ya. Ini karena agak mati ya, oranye. Di sini kelihatan. Nah, normal 600, 0,600, 0,5, 0,7 dan sebagainya. Oke, normal. Kipasnya juga berfungsi ya, berputar. Oke, CPU-nya juga sudah panas. Oke, kita cek untuk tegangan di voltasenya berapa keluarnya. Kita cek IP busnya. IP busnya 8 volt, 8,5, bener kan 8,6. Oke, kita cek bagian ini 17 volt. Terus bagian ini 3,4. Oke, ini sudah selesai. Untuk voltase ampernya juga sudah normal, kipas sudah berfungsi. Oke, kita coba cek langsung untuk perakitan ke bodinya. Oke guys, mesinnya kita sudah servis. Tadi juga ada korosi di bagian SSD-nya, kita bersihkan juga. Oke, kita langsung rakit ke bodinya ya. Kita cek apakah dia menampilkan visualnya atau enggak. Oke guys, kita sudah rakit untuk logiknya ke bodinya. Kita langsung cek bagian visual dan sebagainya, apakah nyala atau tidak. Oke, MacBooknya 2015 bener. Prosesornya cuma 1,6 Hz dan memorinya RAM-nya itu cuma 4 GB guys. 4 GB, bayangin 4 GB jalanin Monterey itu sekitar 4 GB juga RAM-nya. Berarti ini tinggal 0, sekian nih jalannya. Oke, gini guys ya. Oke, storage-nya berapa ini ya? Storage-nya 121 GB, 121 GB. Kita cek dulu bagian suaranya ya. Ada Chrome nggak di sini? Oke, normal. Speaker kanan kirinya normal ya. Oke, kalau normal. Oke, harusnya normal semua ya. Untuk LCD-nya juga nggak ada permasalahan. Oke, mungkin pengecekannya cukup sekian ya. Oke guys, jadi akhirnya MacBook-nya tadi sempat nggak bisa ya kayaknya ya? Sempat nggak bisa. Iya dan iya tidak bisa. Itu karena kita percobaan pertama ya, kita jangan langsung ganti IC-nya. Jadi kita harus manfaatkan IC yang orisinil dulu, baru nanti kalau memang itu rusak baru diganti. Caranya seperti itu. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Tenang aja, kalau servis di iFixit itu kita akan memaksimalkan yang original dulu. Betul. Nah, nanti kayak tadi nih contohnya kita coba rebuild dulu, siapa tahu kaki timahnya yang bermasalah, udah kita coba sebaik mungkin tapi ya hasilnya Tetap tidak nihil, bisa. tidak bisa. Akhirnya ya mau nggak mau kita akan ganti dengan IC yang baru, dan hasilnya ya setelah kita ganti Ya, normal semua ya guys, normal. Oke, kayaknya itu sih, kayaknya cukup sekian ya. Coba kasih MacBook yang susah lagi dong. Banyak gaya deh guys, padahal tadi sempat gagal. Lagi. Kasih yang susah lah, apa gitu, yang susah, yang rumit gitu loh. Nanti lama videonya. Nggak bisa ya nggak bisa. Yang penting kita maksimalin dulu guys. Betul. Betul. Mungkin tiba-tiba langsung nggak bisa, nggak. Kita harus maksimal, benar maksimal. Kalau memang itu
kerusakannya banyak dan biayanya lebih, ya itu balik lagi ke user. Kalau user mau, kita langsung eksekusi. Kalau nggak mau, ya berarti kan gagal. Gagalnya mungkin bisa karena faktor user atau mungkin faktor yang lainnya. Betul. Gitu. Oh ya, sama satu lagi guys, sebenarnya kita nggak cuman masalah IC MacBook doang, kita juga bisa masalah IC iPad, iPhone, Apple Watch, itu juga kita siap melayani. Untuk Apple Watch mungkin kita ini dulu ya, kita cek dulu ya. Kita cek dulu untuk iWatch karena dia susahnya mesinnya itu di bagian bawahnya guys. Jadi Betul banget. bongkarnya itu agak rumit ya. Benar. Tapi kita bisa ngecek, kita bisa nyervis gitu. Betul sekali. Jadi buat teman-teman yang punya kerusakan mesin terutama, entah itu iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, langsung aja hubungi kita. Linknya udah ada di deskripsi atau kunjungi www.ifixit.co.id. Oke, cukup sekian kayaknya videonya. Besok kita lagi ya. Besok Kasih yang susah lagi. katanya kamu mager. Iya sih. Kalau hujan mager guys, kalau hujan mager. Karena hawanya tuh pengen tidur. Oke, yaudah kayak gitu aja. Cukup sekian video kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah ngirimin MacBook-nya ya ini ya. Terima kasih buat Kak siapa tadi ya namanya? Sabrina. Kak Sabrina, terima kasih sudah percaya ke iFixit untuk servis MacBook-nya. Kalau mungkin kakaknya rusak di iPhone, silahkan kirim lagi di iPhone ya. Siap. Siap, kita selalu menerima untuk kerusakan apa aja itu. Betul. Oke, cukup sekian. See you in the next video. Jangan lupa subscribe, aktifin notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update selanjutnya dari iFixit. Entah itu update service, update Apple, karena kemarin aku berusaha bahas sesuatu nih. TNT ya. TNT, tips and trick juga siap lah. Review, unboxing dan sebagainya Ya. kita selalu Update. adain. Tapi paling banyak pasti di content service ya. Pasti. Karena memang kita berputarnya bidangnya di seputar jasa. Karena kita pro. Aku sih. Enggak sih. Oke, sekian dari video kali ini. See you next time and goodbye.